Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun salam Mas Bogor. Oke teman-teman, bagaimana keadaan semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman sadayana. Dan sekarang lagi musim rambutan ya. Di sini tuh lagi musim rambutan Kang. Di dia aya rambutan berem, terus di aya rambutan ropiah ngarananya ieu. Nu hargina teh rada awis nih ya, bisa sampai berare baradeut itu nya nih aya 2 ikat teh 2 beungkeut teh 50.000 euy, lumayan hargana mah. Anu imah rada mirah cuma 20 ribuan. Lebih mahal itu nya di dia ini keur musim rambutan itu nya. Iya. Ya, oke teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan membahas seputar transistor ya teman-teman. Oke. Transistor adalah sebuah komponen elektronik aktif atau komponen elektronik semikonduktor ya teman-teman. Apa sih itu semikonduktor? Jadi semikonduktor adalah komponen yang dilapisi sebuah konduktor dan isolator teman-teman. Jadi yang konduktornya itu adalah sebuah penghantar yang bisa dialiri arus listrik, contohnya seperti ini ya, kakinya seperti ini. Kemudian belakangnya ini dia ya, ini itu bisa dialiri arus listrik ya teman-teman. Jadi ketika kita mengasih tegangan pada sebuah kaki transistor ini, maka ini pun bodinya akan ada arus listriknya teman-teman, akan mengalir arus listrik ke sini ya teman-teman. Dan yang ini ya, yang hitamnya ketika kita pegang itu tidak terasa apa-apa atau tidak menimbulkan atau tidak bisa dialiri arus listrik teman-teman. Oleh karena itu ini disebut isolatornya dan ini konduktornya teman-teman, jadi semikonduktor ya. Jadi komponen aktif yang memerlukan tegangan untuk bisa bekerja. Dan kita tahu ya teman-teman ya, transistor ini memiliki sebuah fungsi banyak banget teman-teman. Dari mulai sebagai switching, sebagai saklar ya, on off, terus sebagai modulasi, terus apalagi ya, sebagai sebutnya apa, sebagai pembangkit gelombang gitu ya teman-teman, terus sebagai penguat ya. Dan kebanyakan transistor yang kita gunakan itu sebagai penguat ya teman-teman, sebagai penguat terutama pada power amplifier teman-teman. Dan transistor ini bisa digunakan sebagai TR final ya, TR final karena ukurannya yang besar kayak gini sehingga watt atau penguatannya bisa lebih besar teman-teman. Nah seperti itulah ya teman-teman, secara garis besar transistor memiliki fungsi seperti itu. Tetapi selain itu pun transistor bisa juga sebagai pengatur dan bisa juga menurunkan tegangan teman-teman. Kenapa? Karena transistor itu bekerja sesuai dengan arus yang masuk kepada kaki basis teman-teman. Ini dia. Karena transistor ini kan memiliki 3 pin ya teman-teman. Yang pertama yaitu adalah kolektor, yang keduanya itu adalah emitter, dan ketiganya adalah kaki basis. Dan untuk pin pada transistor itu tidak semuanya sama ya teman-teman. Maksudnya tidak kayak tadi basis, kolektor, emitter, tidak B, C, E. Kadang ada juga yang E, C, B atau C, B, E gitu ya teman-teman. Itu tidak jadi patokan teman-teman karena setiap transistor itu beda-beda. Tapi di sini kita akan membahas transistor bisa menurunkan tegangan teman-teman. Dengan kita memainkan arus basis ya teman-teman. Karena transistor ini bisa bekerja atau mengalirkan arus listrik sesuai dengan arus basis yang masuk teman-teman. Gitu ya teman-teman. Oleh karena itu supaya kita bisa menurunkan dan menaikkan tegangan, maka yang kita atur atau yang kita mainkan adalah arus yang masuk pada basis transistor ini teman-teman.
Karena transistor ini bagaikan sebuah keran ya teman-teman. Ketika keran itu kita putar ke kiri, secara otomatis air yang mengalir akan semakin mengecil teman-teman. Ketika kita kerannya putar ke kanan, otomatis arus yang keluar atau air yang keluar semakin besar. Sama halnya dengan transistor teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Cara kerjanya dengan memberikan arus pada basis sehingga transistor ini bisa mengalirkan arus dari kolektor ke emitter. Karena arus listrik yang masuk ke kolektor keluar kepada emitter itu tertahan oleh basis, kaki basis ini teman-teman ya. Jadi ketika arus listrik masuk ke sini, ke kaki kolektor, keluar pada emitter, itu tidak langsung keluar teman-teman. Kenapa? Karena kaki basis ini perlu sebuah tegangan. Nah, oleh karena itu tegangan yang akan kita berikan itu tegangan konstan atau tegangan yang bisa kita atur. Jadi kuncinya ada di kaki basis teman-teman ya. Jadi kalau kita mau menurunkan tegangan atau mau menaikkan tegangan, tinggal kita atur saja di kaki basisnya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja seperti ini ya teman-teman. Rangkaiannya supaya transistor ini bisa menurunkan tegangan teman-teman. Jadi bukan hanya penguat saja, bukan hanya modulasi, bukan hanya penstabil tegangan, tetapi transistor juga bisa menurunkan dan menaikkan tegangan. Ya seperti ini ya teman-teman, kita akan buktikan. Yang perlu kita siapkan yaitu adalah ini dia teman-teman, potensio 50 kilo ohm ya. Potensio 50 kilo ohm dengan jenisnya mono ya teman-teman. Jenisnya ini mono. Oke, jadi mono itu cuma 3 kaki aja ya. Kalau stereo itu 6 teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama kita masukin ke sini ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, dan kita akan menyoldernya. Nah, ini dia. Jadi ke kaki kolektor dan ke kaki pertama pada sebuah potensio ya teman-teman. Seperti ini dia. Kemudian di sini kita kasih jumper ya teman-teman. Ini dia dengan kabel. Jadi jumper itu adalah sebuah penghubung ya teman-teman. Menghubungkan satu ke yang lainnya ya gitu ya teman-teman. Itu namanya jumper. Nah, di sini ini kaki yang tengah ya teman-teman. Oke, kaki yang tengah ini kita jumper kepada ke sini, ke kaki basis ya teman-teman. Nah, ini dia kaki basisnya ya teman-teman. Dan kuncinya di sini dia, kaki basis. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita pasangkan sebuah resistor dengan nilai 10 ohm teman-teman. 10 ohm 2 watt ya. Ini itu wattnya 2 ya. 2 watt, 10 ohm 2 watt ya teman-teman. Kita pasangkan di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dia. Oke, segini aja ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Rangkaiannya kita pasangkan sebuah ini dia ya. Ini untuk outputnya nanti ya teman-teman. Kita pasang di sini. Ini adalah untuk bagian negatifnya ya. Nah, di sini dia. Oke, seperti ini. Dan ini adalah bagian positif ya teman-teman. Output positifnya. Oke, ini dia ya. Dan di sini saya menggunakan sebuah power supply adaptor ya, adaptor switching dengan output 12 volt 5 ampere teman-teman. Jadi ini kan arusnya konstan ya. Jadi tegangan yang keluar outputnya ini adalah 12 volt ya. Jadi tidak bisa diatur turunnya dan naiknya. Oleh karena itu kita menggunakan alat ini ya teman-teman, untuk menurunkan tegangannya sesuai dengan kemauan kita teman-teman.
Jadi seperti ini ya, ini outputnya ya, output dari sebuah adaptor 12 volt. Oke, kita akan sambungin. Oke, di sini ya teman-teman. Ini adalah positifnya, positif kita sambungkan di kaki yang kolektor, ini dia. Nah, yang ini ya, kaki kolektor ya teman-teman. Oke, yang ini dia. Nah, seperti ini. Kemudian yang negatifnya kita sambungkan pada resistor ya, resistor. Nah, yang ini ya teman-teman, resistor ini dia. Oke, kita akan sambungkan. Ini dia. Oke teman-teman, seperti ini ya. Dan ini kabel yang tadi kita pasang, ini outputnya teman-teman. Ini positif dan ini negatif. Kita akan tes. Kita akan colokin dulu ini adaptornya di sini. Oke. Oke, udah nyala ya teman-teman. Nah, ini dia. Artinya ini listriknya sudah bisa sudah mengalir ya teman-teman. Kita akan ukur inputnya terlebih dahulu ya teman-teman. Input ini dia, ini inputnya, ini negatif ya teman-teman. Negatifnya, terus ini positifnya. Nah, ini tegangan input sekitar 11,8 volt ya. Kurang 0,2 volt, jadi dia kurang dari 12 volt ya. Cuma ada 11,8 volt. Jadi dibulatkan menjadi 12 volt. Kita akan lihat outputnya teman-teman. Oke, ini adalah negatifnya ya. Oke, mana ini negatif nih? Ini negatif, kita pasang di sini. Seperti ini. Dan ini positifnya di sini ya. Oke, tegangan masih 0 ya teman-teman. Tegangan masih 0 ketika kita putarkan ke kanan. Nah, tegangan langsung naik ke 3 volt ya teman-teman. Nah, kenapa ini tidak ada 1,5 ya teman-teman? Sebenarnya ini harusnya ada ya teman-teman sampai 1 volt juga, karena si ini ya nih, modul voltmeternya ini dia tidak menggunakan baterai, jadi dia bisa menyala itu dari mulai tegangan 3 volt teman-teman. Oke, jadi ini 3 volt ya, 3 volt. Nah, 3 volt. Oke, kita full kan. Nah, ini kondisi full teman-teman, kondisi full. Jadi kondisi full dia tegangannya 11,3 volt, yang tadinya tadi 11,8, dia berkurang 0,5 volt. Kenapa? Karena ini ya teman-teman, karena di transistor ini ada sebuah hambatan ya. Namanya setiap penghantar itu pasti memiliki sebuah hambatan. Oleh karena itu tegangannya pun akan turun, tidak sama dengan tegangan input ya teman-teman, tapi turunnya itu cuma komanya aja, 11-nya tetap sama ya teman-teman. Nah, ini adalah kita ibaratkan ini tegangan input ya teman-teman, tegangan input pada sebuah adaptor ini. Tegangan inputnya 11,3 volt konstan ya teman-teman. Nah, kalau kita tidak menggunakan alat ini arusnya selalu keluar segini teman-teman. Tapi karena kita membuat alat ini dengan transistor, otomatis tegangannya bisa kita atur sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya kita butuh tegangan di 5 volt, tinggal kita putarkan saja ke kiri, putarkan ke kiri. Nah sekitar segini ya teman-teman, sekitar kayak ini jalan-jalan. Nah, sekitar 5,1 lah teman-teman ya, 5,1 volt. Nah, gini ya teman-teman, jadi tegangan yang tadinya tinggi bisa kita rendahkan sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Nah, kayak gini tuh ya teman-teman, 5,3 volt teman-teman, 5,03 ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Jadi transistor ini bukan hanya untuk, nah ini agak error ini potensionya ya, jadi dia kurang bagus karena ini juga bekas. Jadi transistor ini bukan hanya untuk penguat atau yang lainnya, tapi transistor ini bisa menurunkan tegangan ya teman-teman. Dan seperti inilah ya teman-teman proses perakitannya supaya transistor ini bisa kita fungsikan sebagai penurun tegangan. Oke ya teman-teman.
kayak gini kita naikkan lagi, coba, dan kita misalnya butuh tegangan di 9 volt. Nah, oke teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Oke, dan kita full kan. Nah, ini tegangan konstannya stabil. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman video dari saya, dan mohon maaf banget takutnya dalam penjelasan saya ada yang salah dan ada yang kurang dimengerti. Mohon maaf banget ya teman-teman, karena di sini saya tidak merasa paling pintar, tidak merasa mengajarkan ya, tapi kita sharing sesuai dengan pengalaman ya teman-teman. Dan saya mohon kepada kalian semua penonton, tolonglah ya, kasih saya juga masukan, kita sharing-sharing lah ya teman-teman, berbagi ilmu ya teman-teman, bukan saling mencaci atau yang lainnya ya teman-teman. Oke, hatur nuhun ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.